Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa suatu arah apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, umat yang betul-betul umat yang samaan wa ta'atan. Baik teman-teman, insyaallah kita akan belajar bersama bahasa Arab bagian al-qiraah wal kitabah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di saat seseorang sedang belajar bahasa, entah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, maka harus memiliki 4 unsur. Pertama, al-istima', mendengar. Yang kedua, al-kalam, berbicara. Yang ketiga, al-qiraah, membaca. Yang keempat adalah al-kitabah. Bagian al-istima' wal kalam, alhamdulillah, itu untuk bagi pemula yang baru pertama kali belajar bahasa Arab, dan itu sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mau tidak mau orang harus mendengar, setelah mendengar dia harus berbicara. Sedangkan al-qiraah wal kitabah berkaitan dengan keilmuan dalam agama Islam atau yang bukan agama Islam, yang mana ilmu tersebut tertulis dengan bahasa Arab. Baik teman-teman, langsung kita belajar bahasa Arab. Ini muhadharah yang pertama, yaitu materinya berkaitan dengan at-tauhid ruhul Islam. Buku pedoman yang saya gunakan untuk belajar bahasa Arab bersama yaitu buku Zadun Najah, Al-Qiraah wal Kitabah, Markaz Tanmiyatul Lugha, Jami'ah Wara Songo, Al-Islamiyah Al-Hukumiyah, Semarang, Jawa Wusta, Indonesia. Buku ini dipelajari oleh mahasiswa setelah mereka mempelajari bahasa Arab juz pertama atau bagian pertama, yaitu al-istima' wal kalam. Sedangkan buku ini, buku juz 2, berkaitan dengan al-qiraah wal kitabah. Baik, mari kita belajar bersama materi pertama atau modul pertama, yaitu berkaitan dengan at-tauhidu ruhul Islam. At-tauhidu ruhul Islam artinya tauhid adalah ruhnya agama Islam. Saya akan membaca terlebih dahulu, nanti saya akan menjelaskan isi kandungannya, dan kita akan membahas ma'aniyal mufradat atau kosakata arti dari qiraah yang berbahasa Arab. Al-Islamu
huwa tauhidullahi wa ikhlasu ibadati lahu. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Al-ayah. Wal adyan kulluha da'at ila tauhidillahi. Lihada amarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bida'watil yahudi wan nasara ila tauhidillah. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an fad-dinu wahidun wal ikhtilaf fihi kana bisababil baghi wad dhulmi. Lihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Al-ayah. Fa wahdatut tauhidu haqiqatun qur'aniyatun wa la yaqbalu Allahu ghairal islami dinan. Qala Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Syurutud dukhuli fil islami syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Qiraah ini bersumber dari Al-Qiraatu Al-Arabiyah lil Muslimin, percetakan tahun 1991 atau 1142. Ala kulli hal Al-Qiraat Arabiyah lil Muslimin, percetakan tahun 1991. Kita lihat ma'ani al-mufradat, lafal-lafal yang mana terasa asing bagi pemula yang sedang belajar bahasa Arab. Pertama, di sini disebutkan ada kalimatul ismi. Nomor 1 yaitu at-tauhid. Kita sering mendengar orang mengatakan kita harus memiliki modal tauhid terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Lagi-lagi kita sering mendengar tauhid. Pertanyaannya, sebetulnya arti tauhid itu apa? Satu, secara ringkas, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh menyekutukannya dengan makhluk-makhluknya. Itu namanya tauhid. Sekali mengesahkan Allah, maka tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadi kita mendengar atau melihat di buku kitab Zadun Najah ada lafal ruhu. Ruh ini artinya apa? Ruh artinya ya ruh, juga artinya jiwa. Ada juga ruh artinya malaikat Jibril, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Lafal ar-ruh dalam surat Al-Qadar ini artinya malaikat Jibril, bukan artinya ruh atau jiwa. Jadi ruh ini mempunyai beberapa arti. Selanjutnya tadi kita mendengar ada lafal ad-din atau adyan. Adyan jamak dari din. Kita sering mendengar din. Sebetulnya din itu apa? Din artinya adalah agama. Kalau kita sambung dengan al-Islam, dinul Islam berarti agama Islam. Dinun Nasoro berarti agama Nasrani. Dinul Katolik berarti agama Katolik. Selanjutnya lafal al-baghyu. Al-baghyu mempunyai arti kelalaian, kedurhakaan.
Yang selanjutnya adzulmu. Kita sering mendengar lafal adzulmu, zalim, kamu zalim, zulm. Adzulmu artinya aniaya. Kalau adzalim orang yang menganiaya. Kalau al-madlum orang yang dianiaya. Jadi adzulmu ini artinya aniaya. Selanjutnya tadi kita mendengar bacaan yang bertemakan at-tauhidu ruhul Islam, yaitu khosirun. Khosirun artinya rugi, juga rusak, juga artinya binasa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan wa huwa fil akhirati minal khosirin. Orang yang mencari agama selain agama Islam, maka besok di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang binasa, orang-orang yang rusak. Selanjutnya dalam bacaan atau qiraah atau hidupul Islam ada kalimatul fi'li. Sebelumnya, di saat seseorang sedang belajar bahasa Arab, itu pasti akan mendengar dan membaca kaitannya dengan nahwu, yaitu al-jumlah al-ismiyah, al-jumlatu al-fi'liyah. Di sini istilahnya kalimatul ismi, di sini ada kalimatul fi'li. Kalimatul fi'li seperti tadi ahsana, berbuat baik. Kalau ahsana ilaihi, berbuat baik kepadanya. Aslama artinya memeluk Islam. Juga mempunyai arti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada lafal da'a. Da'a ini fi'il madhi. Mudhari'nya apa? Yad'u. Artinya apa? Artinya meminta, mengundang. Kemudian kita lihat lagi ada lafal berbahasa Arab, yaitu abdul. Kita sering mendengar manusia itu abdul. Budak bahasa Arabnya juga abdul. Sebetulnya arti abdul itu apa? Arti abdul adalah menyembah, mengabdi. Jadi sudah sangat pantas sekali jika kita dijuluki sebagai abdul atau budak, karena pada hakikatnya semua manusia adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada lafal yusyriku. Ini fi'il mudhari. Karena apa? Didahului huruf ya, yusyriku. Huruf fi'il mudhari ada 4: alif, nun, ya, ta. Kalau di dalam bahasa pesantren sering dilafalkan dengan sebuah kalimat anita atau anaita. Berarti ini huruf mudhara'ah terdiri dari alif, nun, ya, ta. Fi'il madhi dari yusyriku yaitu asyroka. Asyroka yusyriku atau syaroka yusyriku, atau syaroka bisa, yusyariku itu juga bisa. Kalau yusyriku ini syaroka yusyriku. Kalau seandainya fi'il mudhari'nya berupa yusyariku, berarti fi'il madhinya syaroka. Dilihat fi'il mudhari'nya seperti apa. Apakah shinnya ini
ada alifnya atau tidak. Kalau ada alifnya maka fi'il madinya menjadi syaraka, sinnya juga harus ada alifnya. Selanjutnya ada lafal yaqbalu, artinya menerima dan mengambil. Qabiltu, kita sering mendengar di acara walimatul aqdin nikah, di saat pengantin diijab kabulkan, kita mendengar lafal qabiltu, berarti artinya saya terima. Sedangkan yaqbalu menerima, mengambil, jadi sama. Yaqbalu, qabala yaqbalu. Itulah tadi beberapa ma'aniyal kalimat. Ada juga yang mungkin tidak tahu bagi seseorang yang masih pemula mempelajari bahasa Arab, yaitu lafal yabtaghi. Yabtaghi artinya mencari ghairul Islam, selain agama Islam. Baik, inilah beberapa arti atau ma'aniyal mufradat dalam qiraah yang berjudul At-Tauhidu Ruhul Islam. Mari teman-teman kita lihat maksud atau isi kandungan dari At-Tauhidu Ruhul Islam. Mulai alinea pertama, al-Islamu huwa tauhidullahi wa ikhlasul ibadati lahu, sampai qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi. Alinea pertama menjelaskan bahwa Islam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan murni beribadah untuknya dan tidak menyekutukannya. Sesungguhnya semua agama mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah. Sebetulnya mereka sadar bahwa Allah adalah Tuhan, karena ada sedikit rasa gengsi mereka tidak mau mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah sudah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, qul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang ahli kitab, wahai orang-orang ahli kitab, kemarilah ke kalimat yang sama. Kita ada kesamaan antara kita dan agama yang lain, yaitu Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita menyebutkan Allah, tidak boleh kita menyembah Tuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu. Adanya kedua, fad-din wahidun wal ikhtilafu fihi kana bisababil baghyi wal zulmi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, sampai fawihdatud din haqiqatun qur'aniyatun. Agama itu satu, yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam agama itu karena ada kelalaian, kedurhakaan, kedoliman antar manusia. Hakikatnya agama adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fawihdatud din, yang menyatukan agama, yang mengatakan agama ini benar, yaitu hakikatun Qur'aniyah, dari kitab suci Al-Quran. Alin yang terakhir, wala yaqbalullahu ghairal islami dinan, sampai syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dari itu, syarat bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam yaitu harus mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam muhadarah kali ini secara online? Pertama, agama yang benar adalah agama Islam, dan kita disuruh untuk mengesahkannya, dan kita disuruh ikhlas beribadah dan mengabdi sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Pelajaran yang ketiga, jika ada orang non-Islam ingin memeluk agama Islam, maka ada syarat baginya sebelum masuk agama Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Silahkan bagi siapa saja yang sudah melihat video ini memberikan komentar dengan menggunakan bahasa yang benar dan sopan. Jangan lupa selalu memberikan support kepada kami. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita sambung di bagian yang kedua, yaitu qiraah yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.